Halo semuanya, selamat datang di Pojok Kelurahan, podcast jurnalistik dan obrolan kolaboratif Kelurahan LPDP UGM. Dan spesial hari ini merupakan podcast episode perdana kita ya. Jadi jangan lupa teman-teman yang baru bergabung ini langsung ya subscribe, like, dan komen di akun YouTube Kelurahan LPDP UGM. Dan ini merupakan edisi yang sangat spesial juga karena teman-teman sekalian ini masuk di kabinet baru ya. Betul kabinet sekali. Kolaborasi hebat. Betul. Maka kita punya sapaan spesial ya Mas ya. Sapaan iya, adalah betul. teman hebat. Nah, Kita nggak teman mau hebat. kalah sama Kobe Junior Mas. Mereka punya lagu kamu terhebat. Aku nggak tahu lagi. Pak Lurahnya lagunya pasti dangdut. Dan maka teman-teman sekalian, di episode perdana ini kita bakal ngobrolin hal yang sangat krusial ya. Ya, sangat krusial. Sangat krusial nih, menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Betul Podcast yang sekali. akan membahas satu hal yang menyangkut hajat hidup Wardi LPDP UGM. Karena kita akan ngomongin dua hal nih. Ada perubahan aturan pencairan dana LPDP per Maret 2025 serta kebijakan baru LPS. Nah, untuk ngomongin hal yang sangat genting ini ya, harus pucuk pimpinan yang menjelaskan nih ya. Maka kita akan langsung Hai. undang Bapak Lurah kita sambut Mas Boy Kurniawan. Halo. Mas, ini Mas Boy Kurniawan ini masih ada hubungan darah sama Boy William. Nah, sepupuan sih. Aku adik kakak sama Boy Chandra. Boy Chandra, nyata ini Boy Familia ya ternyata ya. Beda. ya. Mas Boy apa Jangan. kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini berarti semester berapa sekarang Mas Boy? Semester 3 dong. Semester 3 ya? Tercium aroma tesis ya. Ya, Oh betul. my god. Sebenarnya aku udah mau sempro tapi ya gitulah, dosenku naik haji, guys. Oh. Jadi ya, masih menunggu. Nggak apa-apa, karena beliau adalah sosok yang juga mengayomi kita semua, pasti Bismillah. sibuk sekali. Banyak hal yang harus dikerjakan untuk Ya, betul. membuat semua award ini lancar studinya. Amin, pastinya. amin, amin. Mas amin. Boy ini apa prodinya sekarang? Saya magister ilmu lingkungan di Fakultas Sekolah Pasca. Sekolah Pasca, SPS ya? Ya, SPS. SPS, berarti kita di Utara Teknik nih. Nah, betul, Utara Utara Teknik. Tapi asli mana Mas Boy ini? Saya itu aslinya dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Wah, berarti besok kalau kita udah selesai kepengurusan, Bisa ke jalan-jalan sana, satu bisa. kelurahan ya, pengurus ya. Iya, tapi bayar sendiri, Pak. jangan saya. Kirain ini di cover oleh Nggak, mahal. kelurahan ini. Mahal banget itu, mahal banget. Banget ya. Itu sekali berangkat setar LA 1 bulan ya. Tahu kan berapa jadi ya Iya, nominalnya berarti ya. gitulah ya. Mahal banget. Dan teman-teman sekalian, ini kita ngumpul bareng nih di YouTube ini Pak Lurah, karena kita tuh sedang digonjang-ganjing oleh perubahan Iya. baru, kebijakan baru, panduan baru terkait pencairan dana LPDP per Nah. Maret 2025. Betul. Ini kenapa sih Pak Lurah harus berubah? Ada apa gitu? Jadi sebenarnya buku panduan itu selalu berubah itu per tahun itu kadang 5 kali bisa berubah. Oh. Nah, dan sebenarnya tujuan perubahannya itu agar memudahkan LPDP-nya sendiri dan awardi itu. Jadi perubahan-perubahan itu sebenarnya menguntungkan dua belah pihak lah, agar lebih pengajuannya lebih gampang, ya item-itemnya lebih jelas. Sebenarnya itu tujuan utamanya sebenarnya. Oh, berarti ada hal yang normal ini Ya, ya? normal lah, berubah ya? normal sebenarnya. Tapi kalau untuk yang Maret sendiri tuh perubahannya cukup signifikan nggak sih Mas secara general gitu? Cukup banyak. Oh, wow. Cukup banyak ya. Bisa dari dana tesis lah, kemudian juga seminar, lomba internasional, ada juga yang workshop dan lain sebagainya, banyak. Jadi ini cukup mengejutkan nggak bagi para URD? Di grup kira-kira sekarang apa yang terdengar Mas terkait perubahan ini? Di grup WA para URD ini. Ada berapa sekarang URD yang di 2.557 kalau nggak salah. 2.500? 57 itu data dari Ditmawa. Ditmawa. Jadi Iya, betul. sebanyak itu warga Bapak sekarang? Iya, begitulah, banyak banget. Ini kalau bikin partai udah bisa loh Pak Lurah. Sebenarnya bisa gitu Bisa ya? Ini ada cabang-cabang apa gitu. Cabang Wakatobi, Iya, cabang ada. Jogja, Ada cabang Cirebon, Cirebon, semua ada ya. ada gitu.
mana kebijakan yang so far nih bikin para award ini cukup terhentak gitu? Sebenarnya secara umum nggak ada yang terlalu ini sih, yang terlalu membuat awardi ini ya. Cuman mungkin yang paling khusus itu untuk teman-teman ini angkatan atas ya, yang udah mau lulus di Juli ini. Itu terkait dengan pengajuan dana tesis tahap 2. Nah itu dia. Ada apa itu? Nah biasanya kan di pengajuan dana tesis tahap 2 itu kan lansem ya. Biasanya kalau dulu itu kan ada banyak yang menjadi perdebatan sebenarnya terkait, kan ada beberapa item yang harus dilaporkan, entah itu tesisnya, kemudian lapor kelulusan, kemudian sama apa, adalah beberapa item. Nah, cuman yang menjadi perdebatan itu laporan kelulusan. Jadi laporan kelulusan itu kan jadi pengajuan dana tesis itu bisa diajukan ketika dia itu bisa laporan kelulusannya selesai. Nah, cuman teman-teman itu salah menafsirkan. Salah satu itemnya adalah SKL juga. Nah, ternyata tuh teman-teman salah menafsirkan. Jadi kan itu dia pengajuan tahap 2 itu kan maksimal 3 bulan setelah lulus. Patokannya adalah SKL. Nah, teman-teman itu kan kadang telat melaporkan setujunya. Jadi kadang udah 2 bulan atau udah 3 bulan baru dilaporkan. Misalnya dia lulus kayak Februari, dia laporkannya Mei kayak gini. Berarti kan udah lewat. Udah lewat tuh. Nah, jadi sebenarnya itu kadang ada salah penafsiran buku panduan itu kemarin, dan sempat saya berdebat juga dengan anak doktoral terkait itu sebenarnya. Tapi dia mengerti kok penafsiran itu. Akhirnya saya dapat jalan tengah, makanya muncullah perubahan itu perubahan itu sebenarnya. Akhirnya diperjelas lagi, Mbak. Ini perjelas lagi. Akhirnya kan perubahan ini sebenarnya mempermudah. Jadi kita harus satu membaca panduan. Ya betul. Kedua cukup adaptif ya. Ya betul. Artinya kalau misalnya ada yang kurang dipahami mungkin kita bisa berdiskusi. Jangan khawatir untuk bisa diskusi dengan kelurahan ya. Betul sekali. Bisa menghubungi siapa sih kalau misalnya kita mau diskusi gitu? Bisa Mas Yayan. Mas Yayan. Dari SA. Iya, dari sahabat Awardi, bisa juga ke saya, bebas. Jadi bebas. Sangat terbuka kelurahan ya untuk sangat bisa terbuka sekali. Berdiskusi dengan teman-teman semuanya. Pak Lurah, ini kita banyak sekali topiknya nih yang berubah ternyata ya. Ya, banyak. Kita mungkin akan bahas ke beberapa topik dulu. Kita bahas tema-temanya. Kita akan mulai dari dana kursus wajib Pak Lurah. Kursus wajib. Nah, ini sekarang nih Pak, apa aja sih yang termasuk biaya yang bisa di-reimburse di kursus wajib Pak Lurah? Nah, sebenarnya itu kursus wajib ini kan udah pernah ada, dan itu hanya dikhususkan untuk teman-teman PPDS. Itu PPDS itu pendidikan pradokter atau apalah ya. Dokter-dokter gitu dokter aja itu. Nah, dan itu wajib harus ada dalam kurikulum. Jadi kalau misalnya nggak ada dalam kurikulum itu nggak dibiayai. Jadi misalnya di KRS-nya itu ada emang tertulis dalam silabus. Nah gitu. Jadi biasanya kan kalau misalnya sebenarnya kan kita bukan dokter ya, jadi kita nggak bisa menjelaskan apa detailnya. Jadi mungkin gitu kalau dia mungkin kayak workshop apa gitu, dia ada mau beli sesuatu atau apa itu yang langsung bisa digunakan ya. Praktis itu bisa dibiayai. Itu maksudnya bukan makanan atau apa yang kayak alat atau apapun itu untuk mendukung ketika dia workshop itu bisa digunakan untuk Tapi pola anunya reimburse. Berarti ditalangin dulu baru nanti diganti gitu. Jadi dia ada, tadi kalau dia hands on atau workshop itu bisa didanai ya? Bisa didanai. Tapi apa batasannya apa tuh Pak Lurah? Batasan maksudnya gimana tuh? Batasan dia bisa didanai itu apa? Rambu-rambunya apa sih gitu bisa di-reimburse? Nah, pertama tuh biasanya dia harus izin dulu tuh. Dia menyampaikan ke LPDP via Tikban biasanya, kalau enggak. Berapa lama itu izinnya? Maksudnya apakah ada? Ada maksimalnya itu biasanya dia selama dia nggak boleh lebih dari 1 minggu. Jadi biasanya harus 7 hari. Dan dia harus dalam konteks dalam negeri. Misalnya nih dia kuliah di UGM, dia nggak boleh ke Malaysia. Dia harus dalam lingkaran misalnya kayak mungkin di Bandung, mungkin di Surabaya atau Semarang gitu. Tapi kita PPDS ada banyak Pak Lurah sekarang yang di PPDS itu kemarin di intake Februari 2024 itu start 70 Februari ini genap 2024 ini Februari 2025 berarti ya. Itu 70-an lah. Itu ada yang spesialis dan subspesialis. Ternyata berbeda tuh. Aku baru tahu juga. Subspesialis itu setara doktoral, spesialis itu setara magister. Dan jurusan itu aneh-aneh, ada yang magister ilmu dalam aku nggak tahu terlalu ilmu apa tuh dalam tubuh apa sih? Apa ya? Jangan tanya saya ya, Pak Lurah. Itulah ya. Yang teman-teman yang tahu silakan dijawab ya. Ada hadiahnya nggak Pak Lurah? Nggak ada sih. Itu sih. Itu terkait dengan tadi teman-teman yang kemudian kursus wajib PPDS. Nah, kita sekarang bergeser nih. Berikutnya nih pasti juga mulai ada gonjang-ganjing terkait dengan
Dana Seminar Internasional Nah, Pak Lurah. itu betul. Itu ada apa Pak Lurah soal Nah, tiket dan lain sebagainya? Sebenarnya kan perubahan ini, menurutku perubahan ini sangat bagus ya, bagus untuk awardinya, bagus untuk LPDP-nya. Dulu sebelum ada perubahan kebijakan ini kan orang-orang itu salah satu item perubahannya adalah itu pesan tiketnya harus lewat agen travel LPDP. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak ada. Nggak ada. Oke. Jadi itu kita pesan pribadi. Oh, berarti rembes akhirnya. Ya. Oke. Pesan pribadi dan akhirnya banyaklah terjadi beberapa teman-teman mungkin hilaf atau apapun itulah ya. Sengaja. Ya, sengaja atau apapun itu melakukan pelanggaran-pelanggaran itu dengan cara biasanya di nominal ditambah atau seperti apalah ya yang sering terjadi. Nah, perubahan ini kemudian diatur, akhirnya teman-teman itu nggak bisa pesan sendiri. Nah, kalau misalnya ini kan prosesnya kan dia gini, dia harus dapat dulu LOA dari seminar internasional itu. Dapat dulu, kemudian diajukan ke LPDP. Oke. Via administrasi di EBS itu biasanya diajukan. Setelah di ACC baru dia bisa berangkat, baru dia bisa mengajukan tiket tuh. Berarti full tiket yang ngurus LPDP tuh. Soal jamnya, soal apanya semua Ya, mereka. betul. Oh, terus soal ininya maskapai atau apa gitu? Ya, misalnya? betul. Semua mereka yang urus. Nah, tapi yang di masalahnya yang nanti masalah hotel dan segalanya kita yang mengatur. Tuh. Tapi tetap mereka yang payment langsung ke mereka, ke LPDP-nya. Bukan, itu reimburse juga. Oh, reimburse juga. Kecuali di maskapainya aja. Iya, kecuali maskapainya aja. Oh, oke. Jadi sebetulnya itu memudahkan atau ya, memudahkan dan juga mengurangi teman-teman yang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya ya sebenarnya ya, itu ya. Mungkin itu jadi sih. sebetulnya itu memudahkan. Jadi ya. Teman-teman jangan mengeluh dulu ya. Semangat ya. Ini tetap kita gas untuk seminar internasional ya. Jangan menyerah. Majonab ada keinginan nggak? Ada, tapi sementara kuliah ya, sibuk ya. Rata-rata sih anak-anak itu semester 3 ya. Semester 3 ya? semester 4 itu pada rame-rame berangkat ya. Itu strategi kali ya? Iya. Biar sekalian udah biar agak kayak longgar-longgar. Longgar-longgar dikit. Aku jarang menemukan orang yang berangkat semester 2 semester 1 ya. Itu. Tapi temanku ada, Pak Lurah. Mungkin dia semangatnya 45 ya. Ya, mungkin ya. Kemana dia? Apa acara lain ya? Ke Thailand apa ya? Oh. Ya kita mungkin besok aja ya. lah Pak, semester 4 kali ya. Ya, Jepang atau Jepang sih bagus, Korea juga ya. bagus. Sekalian jalan-jalan dikit ya, refreshing kan ya sambil itu. konferensi Betul. internasional. Tapi kan itu berat ya sebenarnya. Berat tapi sebetulnya Bukan ya. jalan-jalan, itu kan harus ada artikel ilmiah yang harus diterbitkan ya. Tapi terkait sama hal ini Pak, kalau kayak misalnya kuota internet gitu di cover nggak sih Pak, biaya perangkat penunjang online gitu? Nah, kalau itu kebetulan nggak sih sebenarnya, nggak di cover ya, karena kan sebenarnya kenapa nggak di cover, kita kan sebenarnya masih menerima LA ya itu, jadi LA itu kan masih di situ, jadi kalau misalnya mau berangkat itu nggak ini apa namanya, nggak dibiayai yang komponen yang itu. Terus ada nggak sih tadi kayaknya ada aturan juga terkait transit maksimal 12 jam. 12 itu jam. Kenapa Pak? Apa? Seperti apa tuh? Nah, kemarin tuh sempat ku tanya teman-teman yang apa namanya yang pengurus sebelumnya lah ya. Sama juga beberapa senior, sebenarnya alasan yang paling logis untuk itu sebenarnya adalah ada beberapa ini takutnya itu lama tinggal di situ di daerah tersebut, sebenarnya alasannya logisnya itu. Jadi jangan kemudian transitnya lama dan kemudian nanti ketinggalan seperti apa. Jadi yang bersangkutan sebaiknya ya dengan aturan itulah ya. Oh, berarti sebenarnya biar baliknya ya? cepat tuh. Cepet ya. Atau pula perginya sesuai gitu loh. Oh, Yang ini sebenarnya hal baik juga sebetulnya ya. Ya, betul sekali. Betul sekali. Ini semua buat kebaikan. Iya, kebaikan. Ya. Gak ada yang dirugikan sih sebenarnya. Sebetulnya. Itu terkait dengan seminar internasional Pak Lurah. Selain itu juga penasaran juga nih Pak Lurah terkait dengan dana lomba internasional. Lomba internasional. Katanya ada tambahan klausul baru. Apa tuh tambahnya? Ya apa tuh Pak? Oh gitu. Jadi, tuh, nah ini dana lomba internasional tuh kirain ada input ya, apa gitu. Aku udah tahu sih sebenarnya gini, dana lomba internasional itu pertama dia tuh udah nggak ada di EBS. Berarti nggak boleh lomba internasional nih kita nih? Boleh, tapi itu kan dulu tuh, nah lagi-lagi sama kayak seminar internasional yang tiket tadi, item di tiket banyaknya hal-hal itu tadi. Akhirnya tuh kita bisa melakukan melakukan pengajuan izin. Pertama kan kita harus izin dulu ya. Yes. Izin dulu itu via Tikban.
izin ke LPDP via Tikban. Tikban. Dulu kan bisa lewat ini ya. EBS-nya. EBS. Sekarang biasanya itu di bawahnya ini, di bawah izin seminar internasional. Sekarang itu nggak ada. Oh. Dia harus via Tikban. Begitupun dengan dananya, reimburse-nya. Semua Tikban semua. Tikban semua. Kayak bisa pengajuan dana yang itu kan ada kan biasanya ada pengajuan dana ya. Iya. Itu udah nggak bisa. Kenapa itu, Pak? Aduh, ya itu kemarin sebenarnya ada perubahan kebijakan ya. Soalnya tuh di lomba internasional kan ada beberapa yang kurang verifikasinya itu antara sering terjadi itulah pelanggaran sih sebenarnya antara yang dilakukan oleh Awardi, jadi mengurangi itu LPDP melakukan itu. Jadi tapi mungkin akan segera dikembalikan lagi ke EBS, masih dalam proses pemulihan sistem sih sebenarnya. Kemarin tapi untuk yang ini Pak, lomba ini apakah juga tadi sama kayak seminar bahwa harus di tiket segala macam dari LPDP atau kemudian reimburse Pak sistemnya ini? Ya, semua sistemnya reimburse. Jadi Oke. Tapi tiket kayak ya, maskapai? Kalau tiket dia dari LPDP juga. Kecuali kayak akomodasi lainnya itu reimburse juga. Jadi kayak LOA kan dia harus daftar lomba, kan kita bayar dulu ya. Iya, betul. Bayar dulu itu segala macam, itu nanti di belakang. Nah, biasanya skema reimburse-nya Pak? Pengajuannya lewat Tikban. Tikban juga. Oke, teman-teman, Tikban adalah kunci. Sebenarnya itu kalau untuk lomba ya. Kalau lomba itu di Tikban itu solusinya itu. Jadi nggak ada pengajuan tempat lain, tuh Tikban. Belum dikembalikan ke sistem sebenarnya. Kayaknya itu per Januari 2025 kalau nggak salah ya, dihapus dari dari EBS ya, pengajuan dananya. Yang itu. Jadi itu teman-teman untuk dana lomba internasional ya. Jadi tetap semangat teman-teman ya. Berarti kalau biar bisa nalangin harus menyisihkan uang. Iya, betul. Uang ini ya, uang harian. Iya, betul. Uang harian apa? LOA ya? LA. Jadi berapa sih Pak emang kira-kira kalau kita mau lomba gitu, kita nyiapin uang berapa ya biar aman jaya sampai ke hari reimburse gitu? Kalau teman-teman kemarin, jadi kan kalau dari LPDP itu kalau individu dia 30. Kalau tim itu maksimal 5 kan masalah. 5 ya. 5 itu orang? 100 ya. Oke. Jadi ya mungkin ya around itu juga sih, kita harus menyimpan tabungan di awal sebelum daftar lomba. Jadi ya teman-teman mungkin harus sama sebenarnya seperti seminar, kemudian seperti seminar juga kita kan harus juga merogoh kocek kita, tabungan kita juga sebelum nanti diganti sama LPD di reimburse kan ya. Berarti kurang-kurangin makan sebelaknya lah. Iya, mungkin itu. Ngopi-ngopinya tahan dulu teman-teman. Nggak boleh ngerokok juga. Nggak boleh. Nggak boleh teman-teman, nggak boleh. Betul. Berikutnya nih Pak Lurah. Ya, gimana tadi soal lomba juga di awal sempat dibahas tentang dana penelitian, tesis maupun disertasi. Boleh ditekankan lagi nggak Pak titik perubahannya sama apa yang perlu kita siapin nih terkait dengan perubahan tanggal SKL dan sebagainya tadi itu? Nah ya betul. Jadi sebenarnya mungkin teman-teman yang masih kayak semester 2 itu atau 1 itu sebenarnya masih cuek-cuek banget ya. Masih jauh. Setelan cuek. Gitu ya. Oke. Ya Allah. Kalau cocok datang kan gitu ya. Iya, datang di rumah. Nah, kalau biasanya itu yang semester 1 semester 2 masih agak cuek-cuek, cuma yang semester 3 semester 4 itu udah mulai perhatikan ya. Jadi kan kita itu sekarang jadi ada 2 metode itu sebenarnya, ad-cost sama lump-sum. Ad-cost itu berlaku untuk mereka yang ditetapkan oleh PDP sebelum tanggal 22 Agustus 2022 sebagai penerima beasiswa. Berarti kan kita enggak. Kita kan ditetapkan oleh PDP sebagai penerima beasiswa setelah 22 Agustus 2022 ini. Oh, kita 2024 ya? Berarti kebijakan ad-cost udah nggak berlaku untuk kita. Yes. Ya, berarti kita pakai lump sum. Oke. Nah, lump sum itu salah satu aturannya kan dia pengajuannya 2 kali. Pengajuan pertama itu 75%, pengajuan kedua itu 25%. Oke. Untuk magister itu kan dia 20, berarti 75% 15 juta. Untuk yang 25% itu 5 juta. Oke. Nah, pengajuan pertama itu kan tahap pertama itu dia 15 juta, kemudian berkas yang dilampirkan adalah pertama draft proposal tesis. Kemudian lembar pengesahan ujian. Ya, ujian proposal sempro. Kemudian sama itemnya satunya itu ya, kalau nggak salah itu ini surat bahwa penelitian ini tidak didanai oleh instansi apapun gitu. Itu kita buat pribadi lah, tanda tangan materai gitu. Nah terus itu diajukan
diajukan cairlah 15. Nah gitu. Di awal ya. Langsung cair dibayar kayak LA gitu, nggak ada. Nah kalau yang Light Cost kan ada RAB sebenarnya. Oh, sebenarnya lebih enak juga sebenarnya. Nggak perlu bikin RAB atau nggak juga ya? Sebenarnya menurutku lebih enak lamsem ya, walaupun kadang itu terjadi perdebatan antara saintek sama sosum ya. Nah itu yang sering ngeluh. Kalau sosum tuh kan bikin Iya, RAB katanya. agak ribet juga ya. Katanya teman-teman saintek katanya sosum ini kadang ngerjain tesis cuma di kos aja biasanya, masa sama gitu. Iya. Katanya gitu. Kalau kan ada mungkin yang wawancara atau apa sih gitu. Iya, kan juga tuh butuh Diana ya. Ya begitulah. Kan ada juga mungkin yang jauh, bukan penelitiannya nggak di sini tapi jauh Betul, gitu gitulah. Tapi kan teman-teman saintek kita alasannya yang paling ini karena mereka nge-lab. Nah jadi Iya, itu biaya betul. ini aku juga ya maksudnya bukan aku keputusan ya. Masalah ini ya itulah. Tapi ya lanjut, kemudian ada tahap kedua yang lamsem itu. Lamsem itu dia biasanya yang paling penting sebenarnya adalah kan tadi ada SKL. Kemudian ada draft tesis. Draft tesis, Kemudian dia harus selesai laporan penyelesaian studi. APS. Bukan. Itu perkembangan studi, ini laporan Oh, ini penyelesaian. yang terakhir ya. Yang terakhir Oke. laporan penyelesaian studi. Kemudian sama itu tadi sama yang dana itu nggak salah dari siapa gitu, dari apa namanya yang jadi dibiayai oleh dana apa dari APBD Apapun apa itulah. Berarti teman-teman memang harus selalu update dan cek ini ya, EBS buat cek panduan terbaru Ya, ya. betul. Pak Lurah Betul, ya. betul. Oh, oke. Jadi emang harus baca sih ya. Iya baca sih, kalau sebenarnya kebaca juga boleh baca. Kalau misalnya ada yang dibingung itu kita boleh diskusi sih sebenarnya diskusi Nanti gitu. nomornya apa Pak Lurah di bawah sini ya. Ada di bawah, Di bawah sini ya. 0821 Oh gitu ya. sih. Itu langsung ke nomor pribadi. Ya bisa dihubungi silakan. Bisa dihubungi teman-teman. Bisa banget juga ke Mas Yayan ya. Mas Yayan, bisa juga Mas Yayan. Dari divisi SA. Sahabat Awardi. Bukan, SABAR. Sabar. Karena dia kayak menerima ini gak sih? Banyak pesan-pesan Iya. Awardi ya. Kadang banyak. Dia sih apa namanya kayak jadi gitu-gitu tuh kayak sebenarnya itu banyak keluhan ya. Itu tiap bulan tuh ada, tapi seru-seru sih. Seru ya. Ada yang lucu-lucu gitu sebenarnya. Makanya harus ya. SABAR. mungkin itu Sabar ya, divisi SA ini ya. SABAR. Bagus juga itu. Plesetannya bagus. Dan tadi terkait dengan dana penelitian udah clear teman-teman ya. Lalu tadi untuk seminar, kita balik ke seminar lagi nih seminar, Pak. oke. Pak Lurah. Ada larangan ikuti konferensi dari IFERP. Nah, Itu kenapa Pak? Apa kriteria kredibilitas yang digunakan LPDP dalam menentukan lembaga yang kredibel untuk kita konferensi? nah biasanya tuh karena itu biasanya ini apa namanya seminar predator ya. Yang kayak gitu-gitu. Nah, dan kemarin LPDP itu ada list sebenarnya yang Oh, sempat ada list kukirim. Itu list dari banyak itu. Apa namanya? Banyak banget list seminar-seminar yang nggak boleh diikuti ya, lembaga mana yang nggak boleh itu ada itu Nanti bakal tampil di sini mungkin Pak? Ya, mungkin Di bisa editan. ada di sini nih ya. Kita akan dilihat teman-teman Ada berapa itu. banyak Pak itu? Nah, aku tuh scroll itu capek banget skornya banyak. Saking banyaknya Ya, teman-teman. banyak. Jadi kan mungkin lembaga yang menyelenggarakan itu kan banyak ya. Jadi ada yang predator, ada yang enggak. Jadi sebenarnya kita harus lihat ini namanya, lihat di listnya. Salah satunya itu predator oke. biasanya kayak gitu-gitu. Tapi itu listnya itu sudah rilis by LPDP langsung? Ya, List tersebut? itu biasanya mereka itu kerjasama sama Kemendikbud. Oke. Nah, jadi dari Kemendikbud yang kasih, LPDP-nya nerima, LPDP-nya yang ngasih ke kita. Oh, jadi Dan diteruskan teman-teman ke hati-hati ya Pak Lurah ya untuk memilih mana lembaga yang bikin seminar Ya, atau konferensinya. betul. Jangan sampai kita udah Nah, itu tadi keluarin dana, udah dapat LOA, udah mau siap-siap berangkat. nyata macreng. Nggak bisa. Nah, itu sayang banget tuh effortnya double. Effort Double-double. duit, effort bikin paper dan sebagainya tuh capek juga kayaknya capek kalau itu. apa ini. Jadi harus screening dulu. Dan banyak sih kebetulan yang kena Ada yang gitu. pernah? Ada beberapa. Sampai sekarang ini ada? Maksudnya di era-era sekarang? Kalau sekarang nggak ada sih. Nggak ada, Udah mulai ini ya. terinformasi oleh Pak Lurah dan teman-teman Ya, pengurus udah kelurahan mulai, LPDP udah mulai. UGM Kabinet Kolaborasi hebat. kolaborasi Betul. hebat. Wis, mantap. Lalu kita ke topik ini Pak Lurah, ke bantuan publikasi jurnal internasional. Betul sekali. Ini yang kayaknya lagi hot news banget nih. betul sekali. Ada apa Pak Lurah? Sebenarnya itu kan kemarin tanggal 30 April ya. Oh, 30 baru banget ya. Nah, 30 April berarti Baru berapa? NIF 2 minggu nih. Iya, betul. 3 minggu lah. 3 minggu lah ya? Ya. Oh 3 minggu ya. Ya, tanggal 21 sekarang kan. Pas Itu kemarin dan mendadak banget sebenarnya ya, malam jam berapa? Setengah 10 itu diumumkan dan dirilis di EBS juga
terkait dengan itu bahwa salah satu juga kan banyak teman-teman Awardi itu kan biasanya pakai book review ya. Iya, buku Yang review. kisah itu salah satu kisah itu. Aku salah satunya. Mbak Jona udah. Bilang-bilang ya Mas ya. Nah, dan akhirnya sebenarnya dan book review sebenarnya kan awal tulisannya itu cuma book review ya. Yes. Nah, dan ternyata setelah aku konfirmasi dan kutanyakan, ternyata bukan cuma book review sebenarnya. Ada SLR, ada meta analisis, bibliometrik, Banyak ya jenisnya. artikel review. Jadi patokannya itu adalah segala jenis artikel review. Jadi kan SL kan ada review-reviewnya gitu ya. Iya. Nah, akhirnya tuh inilah membuat teman-teman yang kayak sebenarnya merasa bahwa ada SLR itu sebenarnya berbeda sih sebenarnya dengan book review. Kalau book review sebenarnya kita udah mulai melapang dada, oke lah ya ditolak. Tapi kalau SLR kayaknya dia memiliki belum ini ikhlas ya teman-teman juga ya. Akhirnya tuh teman-teman mungkin akhirnya ada beberapa inilah masukan, Yes. kemudian dibuatkan dalam bentuk Word lah, panjang lebar segala macam masukannya. Akhirnya dan kemudian itu udah aku teruskan, aku sampaikan ke PIC kita terkait dengan itu. Dan semoga mungkin kedepannya itu bisa dipertimbangkan oleh LPDP bahwa apa namanya tuh SLR tuh bisa di ACC gitu, bahwa dia masih diterima. Soalnya tuh di sebelah penerima beasiswa sebelah itu di ACC. Oh, sebelah. Iya, padahal itu sama-sama dananya itu. Dari sana ya muaranya ya. Iya, dari tempat kita muaranya. Jadi ya. Apa LPDP? Waduh, gitu banget ya. Ayolah. Ayolah, teman-teman kita nih. Iya, Pak ya? tetangga kita. Kebetulan kan aku itu kemarin Sabtu minggu lalu itu barulah hadir di pelantikan mereka. Pelantikannya. Penerima beasiswa sebelah. Sebelah? Iya, Oh. dan sering lah terkait itu. Iya pasti tuh. Diskusi gini-gini gimana? Katanya aku dengar gini-gini. Oh, gini caranya. Oh, akhirnya mereka kan sama-sama mengajukan juga. Oke. Ada narasi yang panjang lah dari mereka. Lurah-lurahnya itu banyak mengajukan. Akhirnya kemudian di ACC lah. Tuh. Yang mereka di ACC. Ya, Tapi yang- yang sini? Belum. Karena mereka itu book review mereka itu dari tahun lalu dihapus. Oh. Kita itu baru 30 April. Nah, Oh. jadi mereka ya kita juga menunggu lah ya prosesnya gitu. Tapi semoga aja itu di ACC ya karena Iya. aku udah komunikasi juga sama Lurah UIN juga Udah ya. ini berkongsi ya. Ya sama-sama lah ya kita sampaikan ini dan mungkin mereka juga akan segera mengajukan juga menyampaikan masukan itu sih sebenarnya. Tapi lurah tuh ada ini kayak grup WA sendiri gitu lurah semua. Ada kampus gitu. namanya Lurah sedunia sih sebenarnya itu. Wih, keren banget Iya ya. sih, adalah dari Turki, kadang dari aneh-aneh aja, dari Australia, dari Melbourne, dari itulah banyak banget. Pokoknya Ada dari Kolombia lah, dari itu. grup lurah ya. Ya Singapura biasanya tuh kadang kalau misalnya awarnya sedikit dia pakai nama kota. Misalnya kayak Lurah Singapura gitu. Oh. Bukan lurah kampusnya. Lurah beneran ininya. Jadi kayak Lurah Denmark. Sangat ini lokal banget. Iya. gitu, Lokal banget. Lurah Denmark. Lokal. Jadi kalau misalnya kayak misalnya kayak Jogja kan nggak mungkin pakai Lurah Jogja ya. Iya. Kita kan ada 3 kampus, jadi pakai nama kampus lah, Kampus Lurah ya. UGM. Karena gitu. beda-beda ini. Iya, dan besar kan. Kalau mereka tuh kayak Singapura tuh Lurah Singapura. Kayak gitu-gitu, kayak lurah-lurah gitu. Ngalah-ngalahin presiden Singapura ya. Tapi kalau di Amerika itu kayaknya enggak deh. Mereka kayak ada juga tersendiri beda-beda gitu. Per distrik barangkali ya. Ya, mungkin. Belum pernah kita perlu main sana sih Pak. Pengurus kayaknya mau Aduh, tuh mahal. dibanding ke Amerika. Mahal gak sih? Mahal ya. Mahal. Mungkin tapi kalau dibiayai LPDP kami oke aja sih. Terus lurahnya aja kayaknya nih. Enggak lah sih. Enggak semuanya ya. Beberapa aja. Oke. Pak Lurah terkait sama bantuan publikasi ini, LPDP ini nggak sih Pak mensyaratkan bukti seperti correspondence author statement dari editor gitu? Ya, betul. Jadi Syarat ya? syaratnya itu. Sebenarnya kan nah, dulu kan sebenarnya book review ini pernah dihapus. Kapan tuh? Tahun 2023 tuh pernah dihapus. Ini aku pernah berdiskusi sama teman-teman dokter dulu. Oh, oke. Sebenarnya aku diskusi itu mungkin Februari ya. Mereka ceritakan kalau book review itu pernah dihapus lah. Segala macam. Tapi diberlakukan kembali dan kemudian dihapus lagi. Nah, ternyata itu perubahannya salah satunya itu ada kontribusi penulis ya, korespondensi itu. Kemudian relevansi dengan jurusan. Yes. Nah, itu dulu tuh nggak ada. Oh. Itu ada. Jadi item ini 2 aja sebenarnya. Nah, dulu itu karena aku misalnya kayak aku nih jurusanku ilmu lingkungan, tiba-tiba aku terbitin jurnal matematika, buku review Nggak matematika, bisa ya. kan nggak logis Nggak ya logis sebenarnya. ya. Maksudnya nggak akan berhubungan dengan jurusanku sebenarnya. Iya. Nah, gitu-gitu. Nah, kalau dia ada relevan dengan jurusan kita sebenarnya itu kan walaupun
kita mungkin nggak paham sebenarnya, mungkin ya. Tapi kan pasti kita ada lah. Kalau kita kuliahnya tiap hari bahasnya itu, terus kita nulis juga tentang itu, pasti ada hubungannya sih. Relevansi jelas ya. Ada, dan manfaatnya pasti untuk kita ada. Betul. Pasti ada. Relevan gitu sih. sama jurusan topik kita. studinya, jurusan kita ya. Oh, jadi tetap diperlukan sebagai syarat oleh LPDP. Ya betul. Kalau kita sekarang geser ke topik dana kedatangan dan tunjangan keluarga di Nah, Kalura, ya ada betul. perubahan apa di hal ini, Pak? Sebenarnya tuh kemarin kayaknya yang berubah itu aku ngelihat Yang maksimal 20 hari itu ya, Pak ya? ya itu tuh biasanya sebenarnya itu udah ada sebelumnya, cuman mungkin lebih diperjelas lagi sama ini FA ya, sebenarnya family allowance ya. Itu sebenarnya sih untuk teman-teman S3 ya, tidak relate dengan kita ya. Tapi walaupun S3 dia harus menikah juga. Iya. Jadi kalau itu syaratnya 2 ya. Iya, S3 dan sudah menikah. menikah. Jadi kita nggak nyambung ya, Nggak kita nggak nyambung relate ya. sebenarnya, Tapi kan nggak. keluarga Bapak ada yang S3 Iya, menikah. dan harus paham juga Harus sih paham sebenarnya. Kadang mereka suka curhat juga, Mbak, makanya Mas menikah. Waduh, jangan gitu dong. Kesimpulannya kayaknya itu sih, Mas. Iya, terlalu buru-buru banget, jangan nggak ada ininya, nggak ada hubungannya ya. Kalau yang biasanya yang kedatangan itu kan, nah ini teman-teman apa namanya? Teman-teman ini kan yang ganjil 225 ya. Itu udah pada banyak di grup. Oke. Udah mulai tanya, ini Mas kapan ngajukan dana? Bilang sabar. Sabar. Coba dan bilang langsung ku screenshot ke tuh buku panduan dan jelaskan. Jadi itu di buku panduan jelaskan ini 20 hari. Jadi teman-teman berdasarkan LOG. Jadi itu LOG mereka kan 1 Agustus ya. Yes. Intake-nya ya. Jadi mereka tuh berarti minimal tanggal 11 Juli berarti mereka. 20 hari sebelumnya. Nah, pengajuannya. berarti itu mengajukan dana sama itu mulai mengajukan dana sama tiket di kedatangan. 20 hari sebelumnya. Jadi kalau dia ngajukan misalnya tanggal berangkatnya itu tiketnya tanggal 10 atau tanggal 9 nggak bisa. Makanya 11 tadi tuh ya. Nah, 11, 12, 13, 14, 15, 16 gitu. Jadi hitunglah mundur 20 hari. 20 hari. Begitupun dengan FA. Oke. FA juga sama. Jadi dia udah harus membawa keluarganya dalam rentang waktu itu. Dan dia udah harus bisa ngajuin dana, udah bisa. Nggak bisa. Tapi kalau misalnya nih Pak, ada yang kemudian mungkin kekeh misalnya, ini saya harus lebih awal nih karena ada alasan khusus bla bla bla, mungkin alasan akademik memang akademik atau alasan pribadi, bisa nggak diakomodir atau gimana? Kalau alasan pribadi nggak bisa. Tapi kalau alasan karena misalnya dia ada martikulasi, Ya. kan biasanya ada. Itu bisa. Yang penting Bisa. melampirkan berkasnya. Berkas itu surat pengumuman, kan biasanya ada pengumuman tuh bahwa ini pengumuman gitulah yang diserap sama prodi biasanya ya. Itu dilampirkan aja. Dan itu bisa. Bisa. Jadi yang penting ada surat resminya ya, Ya, yang menerangkan betul. hal itu dan itu bahwa itu urgent ya, Ya, jadi memang betul. harus dilakukan, bisa. Jadi jangan khawatir teman-teman yang mungkin harus memang duluan berangkat, ajukan aja. Iya, Titipan ajukan ya aja. tetap ya. Apa itu? Kalau misalkan mau harus berangkat lebih awal, Ya. pengajuannya di mana? Bukan, kalau di kan ada itu, kalau yang tiket dia ngajukannya ada lewat ininya, lewat apa namanya? Google Ini, Form. Google Formnya sendiri. Google Ya? Form sendiri. Ada, Oh. kami tampilkan di grup kok. Oh, jadi Di teman-teman deskripsi grup. pokoknya apapun kalau misalnya nyari sesuatu di grup Ya, deskripsi aja grup ya? semua ada. Sudah lengkap, jadi jangan khawatir. Pak Lurah ternyata selain perubahan dari dana ini pencarian tadi, perubahan juga ada di LPS Pak Lurah. Iya, betul. LPS ya. LPS ini berubah sejauh apa Pak? Atau kenapa harus berubah? Apakah LPS itu juga berubah sama dengan pencairan dana perubahan ini? Hal yang normal setahun berapa kali berubah atau gimana LPS ini? Enggak, kalau LPS ini kayaknya ini perubahan yang drastis sebenarnya sih. Yang ini ya, drastis? drastis. Oh, Dan gimana apa namanya cukup berbeda dengan yang sebelumnya ya. Dan dimana dulu itu sebenarnya nggak seketat ini. Dulu itu biasa aja sebenarnya kalau kita ngelaporin laporan perkembangan studi itu biasa aja. Dan kemudian itu nggak terlalu berpengaruh besar terhadap pencairan LA. Oke. Nah kalau ini tuh udah udah kayak Connecting the dots ya. udah kayak sendal kiri kanan. BFT ya, bukan Besti jalan banget, tuh nggak harus bisa. bareng ya. Iya, pokoknya kalau ada yang misalnya lapor LPS-nya telat ya siap-siap dana telat itu aja. Oh, Nah gitu. iya. Nah kalau dulu tuh biasanya kan kita itu cuma ngupload ini apa tuh SKMA sama KRS. Oh, KRS. Dulu. Dua itu doang. Dua itu doang. Mudahnya dulu. hidup ini Iya, ya. dan kemudian udah cair. Cair. Sekarang enggak. Nggak bisa. KRS, KMA, terus KHS, kronologi. Iya. Terus Terus- topik Ah, tesis itu. juga ya. Topik tesis juga udah ada kan, semester 2 udah rasain kemarin ya, udah ada.
ini tuh apa namanya? Progres penelitian. Oh. 5 ini yang kemarin tadi. 5 terus juga kita harus nyerita apa gitu. Iya kan ceritanya. Gini, panjang. Kita banyak. bisa punya kemampuan nulis ya. Iya, gitu tuh bercerita. Bercerita apa yang dikerjakan selama studi Iya. semester. Dan ini. apa ya planning ke depannya kan ada di situ. Oh. Itu udah lebih apa namanya? Lebih dalam dan lebih lengkap. Tapi juga bagus juga sih saya rasa, ya, Pak ya. Iya, saya juga rasa sebenarnya bagus banget. Kayak akhirnya itu bisa memitigasi teman-teman yang mungkin ada nanti ke depannya ada terkendala itu LPDP udah bisa tahu nih. Kan ada nih ya, apa kendala selama ya, kuliah, kayak gitu. itu ya. Ya, itu LPDP udah bisa lihat. Mungkin juga ketika kendala dengan berhubungan dengan mental mungkin. Sebenarnya kalau teman-teman punya masalah dengan itu, silakan cerita aja sih sebenarnya. Bisa langsung mungkin kalau mau cerita juga ke kelurahan kan ada teman-teman dari divisi ini ya PKM itu ya. PPKM. Singkatannya apa? Peduli Psikologi dan Kesehatan Mental itu. Mbak Cesa namanya itu yang kadifnya. Silakan dihubungi aja. Tapi kalau misalnya mau juga bisa tikban aja ceritakan kondisinya seperti apa. Nanti pasti akan ada tindakan sih dari LPDP terkait dengan masalah itu sih sebenarnya. Oh, jadi sebenarnya teman-teman ini hal baik juga perubahan ya, ini. Sebenarnya semua ini kacamatanya bisa dilihat. Ya, betul. Kacamata positifis banyak, gitu ya. banyak hal jadi bisa akhirnya hal-hal sekecil apapun itu bisa dideteksi gitu. Iya, benar. Ada kendala apa? Oh, dia ini kayaknya gini-gini deh. Itu bisa diketahui sih sebenarnya. Tapi mungkin ada teman-teman yang mungkin akan baru menonton video ini setelah nanti mereka baru masuk di beberapa bulan lagi. Mungkin gambaran singkat LPS itu apa, Pak? LPS itu adalah laporan perkembangan studi. Nah, biasanya LPS itu dilaporkan di awal semester dan dia per satu semester lapornya sekali aja. Jadi kan kita kemarin udah selesai ya dari Februari sampai Maret. Sekali itu aja, nanti di semester depan sekali lagi. Agustus, September berarti. Periodenya 2 bulan aja. Oh, jadi silakan teman-teman rajin mengisi LPS karena ini akan berhubungan langsung dengan kehidupan kita masing-masing. Gitu. Terkait dengan tadi LPS harus menyiapkan beberapa hal ketika kita mengisi Pak Lurah gitu. Kalau dari perspektif Pak Lurah dan teman-teman pengurus sendiri ketika menangani teman-teman yang sedang masa mengisi LPS, ada kendala nggak sih Pak? Nah, yang paling banyak sebenarnya nomor 1 ya, paling susah mungkin bukan paling susah sebenarnya itu paling banyak terjadi kesalahan itu adalah ini transkrip. Kenapa? Nah, jadi kan gini, mungkin ini baik logika sih sebenarnya. Jadi kan LPDP itu, jadi kan ketika kita misalnya nih, kita kan Mbak Jona kan semester 2 ya. Yes. Aku semester 3 nih. Nah, kita kan kemarin melaporkan studi kita, berarti kan secara otomatis semester 2 Mbak Jona kan belum ada nilainya. Iya dong. Betul. Baru semester 1. Nah, sedangkan aku pun belum ada nilai semester 3 aku. Iya. Nah, sedangkan dokumen lainnya itu rata-rata semester 2. Iya. SKMA semester 2, KRS semester 2, kronologi semester 2, progres penelitian yang semester 2. KHS ini harus semester 1. Oh iya. Nah, karena yang sudah ada. Yang sudah ada, sedangkan kita kan belum ada. Kalau misalnya, nah kesalahannya itu biasanya itu di judulnya itu biasanya kayak genap kayak genap 224 harusnya kan dia geser ke bawah, kan ada pilih-pilihan tuh kalau di semester ya. Iya. Oh, itulah yang saya lakukan kemarin. Pernah salah ya? Iya. Itu. Nah, itu kan bisa dipilih tuh. Itu tuh sebenarnya banyak benar yang itu tuh. Oh, mungkin berapa saya kira tuh cuma kebodohan saya sendiri ya. Banyak itu, mungkin ratus ada sih. Kan ribuan kita ya. Ribuan, itu ya. Aku sama Mas Yayan sih yang itu. Yang kayak Mas Yayan kita bagi ya, Mas Yayan di grup ini, aku di grup ini. Itu pokoknya kami itu selalu kompromi dua. Kayak kemarin aja tuh ada masalah Mas Yayan, kita ada 2 kan, Mas di ini aku di bawah ya. Oke. Karena aku Mas ini di sini ya, gitu-gitu aja sih. Ya? Bagi-bagi aja sih. Tapi SA ini selama ini kan bekerja keras nih untuk menangani banyak keluhan, curhatan gitu. Ada berapa sih timnya SA-nya Mas Yayan nih, Pak Lurah? 30 nggak sih sebenarnya? 30. Pembagiannya apa tuh? Berdasar apa tuh Nah, untuk menangani teman-teman biasanya tuh Mas Yayan kan sebenarnya pada saat perekrut itu kan perekrutan pengurus biasanya itu tergantung kadifnya. Dia maunya itu seperti apa sebenarnya. Nah, dan ternyata kan kita itu ada grup non LOA. Oh iya, beda ya. Grup LOA itu yang belum aktif nih. Grup non LOA itu mereka udah lulus beasiswa LPDP tapi belum punya LOA dan pengen kuliah di UGM. Oh iya. Ada grup juga LOA. Dia punya daftar udah dapat UGM tuh. Udah daftar, udah dapat LOA, tapi belum dapat LOG. Oh, LOG dari LPDP-nya tuh. Belum dapat. Oh, ini nih ya. Kemudian ada awarding artikulasi. Beda lagi tuh treatmentnya. Ini dia untuk
akuntansi. Kan akuntansi dia matrikulasi 6 bulan. Oh, oke. UGM Sama juga. biasanya isinya orang-orang itu tuh mereka nih. Oh. Sama manajemen apa sih? Manajemen apa itulah jurusan satu itu. Pokoknya mereka tuh matrikulasi 6 bulan. Jadi kalau nggak lulus tuh ulang lagi. Semangat ya teman-teman matrikulasi ya. Dan UGM itu kan kita tahu ya SPP-nya berapa ya. Maharani. Aduh. Iya. Maharani banget. Semangat teman-teman. Itulah ya, mungkin 6 bulan LA kita nggak sih? Oh gitu ya. Aku Hampir juga baru tahu sebenarnya loh. Mahal banget, itu mahal. Aku lihat-lihat SPP-nya tuh, waduh, mahal banget. Oh, Dan kalau itu mahal itu kita bayar dulu nanti di reimburse. Oh, bayar dulu. Oh. Bayangkan kalau dia nggak lulus. Matrikulasi kena juga tuh. Iya. Iya benar-benar. Iya itu. Berarti harus. Nah, tuh. Berarti kan tadi udah 3 grup ya. Nah, ya, 3 grup. LA matrikulasi. Nah, oke, 3 grup. Nah, dan di situ dari beberapa emang jalur. Ada yang jalurnya reguler, afirmasi, terus PNS, difabel ada. Enggak ya? Itu nggak ada. Dah, PNS, targeted tuh ya. Ya, targeted itu PNS, kemudian dari afirmasi, afirmasi itu kadang ada ya, adalah bebas dari afirmasi prasejahtera, dari tertinggal, terus apa lagi itu? Prasejahtera apa lagi ya? 3T enggak ya? Apa ya? Dari tertinggal 3T. Kayak iya. Prasejahtera, dari tertinggal. Kan ada 4 ya? 4 ya. Nanti kalau teman-teman ingat silakan tulis di kolom chat teman-teman ya. Apa juga. Terus itu nanti adalah dibagi-bagi dari grup-grup itu. Sebenarnya kan yang urgent di mereka itu ya. Yes. Di grup-grup yang baru masuk ini. Kalau kayak kita kan atau Mbak Jona kan sebenarnya grupnya udah paham lah ya. Udah paham. Udah pada ya mungkin ada hal-hal mungkin kecil aja yang ditanya sih sebenarnya enggak sebesar itu. Paling itu yang harus diperhatikan, kami paling berikan perhatian besar itu adalah untuk 3 grup itu sebenarnya. Yang baru-baru itu ya. Sama yang kemarin tuh kayak ini juga sama Ganjil 225 ini. Ini juga yang diperhatikan besar itu ada tim juga yang masuk di situ, biasanya dikerumuni itu 7 orang gitu. 7 orang ya. Tapi bener sih dulu saya juga awal karena saya dulu LOA ya, Pak ya. Langsung nyari kan apa sih apa UGM gitu, ada UGM. Langsung ketemu grup kelurahan kan, grup Instagram. Langsung bergabung dan coba kalau nggak ada bantuan itu kayaknya kita bakal kebingungan sih para mahasiswa baru tuh. Betul itu. Dan Padang sebenarnya mungkin sama kayak aku juga, tapi enggak, kalau aku tuh enggak ada gitu-gitu sih. Enggak masuk di grup LOA dan non-LOA dulu. Aku baca sendiri sebenarnya Padang itu. Luar biasa. Sumpah. Jadi itu aku baru masuk itu ketika udah kuliah aja. Udah kuliah itu baru kita ada grup. Iya, masuk. Nih. Agak terlambat ya. Iya, agak terlambat itu aja. Karena dia terlambat masuk, sekarang dihukum jadi lurah. Jadi aku tuh kayak baca semua sih. Baca. Banget ya. Baca karena mungkin habit juga sih, suka baca juga, jadi ya udahlah. Lurah kita suka membaca guys. Mantap Pak Lurah. Dikit. Tadi terkait dengan apa URD memang sangat dibantu oleh teman-teman SA ya. Divisi SA dan juga LPS ini juga jangan jadi sebuah momok ya pastinya. Kita sama-sama simak bersama perubahan-perubahannya apa. Terus terkait dengan LA ini LPS ini Pak LA lagi. Memang LA ini lebih menarik daripada Iya lagi. Iya kan? Aduh. LA yang kemarin sempat ribut-ribut ya. Iya. Itu ribut apa sih Pak Lurah? Mungkin spill dikit apa yang terjadi dan akhirnya solusinya apa gitu yang jadi. Apakah itu kemudian jadi satu poin lagi untuk mengimprove layanan atau seperti apa gitu? Mungkin iya sebenarnya. Jadi yang diributkan teman-teman kan masalah kenapa telat gitu segala macam. Sebenarnya itu kalau hasil komunikasi kan sebenarnya yang akan LPDP sampaikan adalah masih diproses sebenarnya. Dan kita ya tidak mungkin bisa tahu lebih dalam kenapa, itu kan dapur ya. Dapur ya. Dapur. Jadi ya pasti informasinya seperti itu dan selalu diinfokan sebenarnya tidak akan mungkin lewat dari tanggal 30 sebenarnya. Pastinya. Pasti itu. Kalaupun ada pasti ada kabar kok. Jadi tanggal 29 nggak perlu khawatir. Sebenarnya nggak perlu. Sampai tanggal 30. Nah, kalau hari ya. Kalau 30 hari 30 inilah sore. Nah, kalau udah masuk malam tuh, nah besok kita udah list tuh. Udah list tuh nama-namanya. Iya, soalnya pernah tuh untuk yang teman-teman, kalau teman-teman Ganjil 23 sih enggak sih. Mereka waktu itu ada gagal generat lah, akhirnya buat list lah, spreadsheet itu ratusan sih. Nah, itu di-share langsung, diperbaiki, akhirnya alhamdulillah cair. Kalau masih belum lewat itu masih aman sebenarnya. Masih iya. Tinggal aja kita sih. bersabar dikit. Iya, sabar aja. Itu yang paling sedih adalah teman-teman yang bukan ini, banknya itu bukan Mandiri tuh.
Untung saya bikin mandiri. Itu yang sebenarnya itu lebih ini biasa aja sih sebenarnya, mereka itu yang sering merasakan kadang 2 hari itu. Misalnya nih kita nerima 25, mereka 28 kadang 27. Mas kok ini belum cair, ya bilang bentar ya gitu ya. Karena kan stay cuy ya Pak Lurah juga ya. Karena kan sabarnya apa namanya, dia kan beda apa namanya, nggak kerjasamanya mungkin nggak terlalu ini sama. Ini ya, nggak seperti mandiri memang sudah kerjasama sama LPDP. Betul sekali. Gitu. Jadi semangat teman-teman menyelesaikan studinya terkait dengan pencairan dana. LPS ini kan bagian dari tanggung jawab kita kan ya, sebagai penerima beasiswa seperti itu. Kita kan punya hak LA dan dana lainnya, tapi juga kita punya kewajiban melaporkan perkembangan juga. Jadi, begitu. It's a normal things lah ya. Ya. Hak dan kewajiban. Tapi Pak Lurah, BTW sebelum kita closing, kalau alur komunikasi Pak Lurah sama LPDP seperti apa sih ininya? Biasanya kami itu kan kita itu ada beberapa grup sebenarnya. Jadi ada grup yang isinya lurah-lurah se-dunia itu, yang isinya banyak itulah ya. Pokoknya itu grup 24 jam aktif. Karena kan beda-beda ya. Iya kan jam-jamnya beda-beda. Jadi itu biasanya kalau dari LPDP itu selalu ngasih informasi itu selamat pagi waktu Indonesia Barat. Gitu-gitu. Clear ya. Jadi ada waktu Indonesia Baratnya ya, gitu. Ya. Jadi jam gitu. Terus kayak jadi kan tiba-tiba tuh misalnya kayak bulan puasa waktu itu tiba-tiba jam 3 ada aja tuh. Jam 3 ini orang kenapa ya? Yang terhormat tim LPDP itu jam 3 pagi, jam 2 kadang ada tuh. Terus sama satu juga. Nah, jadi itu biasanya kita tuh punya PIC setiap kampus. Jadi kayak kampus misalnya nih kalau UGM itu kebetulan biasanya itu satu orang membawahi beberapa kampus biasanya. Tapi satu wilayah mungkin. Ya, biasanya. Nah, tapi UGM itu sendiri. Satu. Spesial banget kita. Ya, spesial karena banyak ya. Banyak ya kita ya warganya. Dan ya banyak juga mungkin banyak masalah juga. Jadi tapi kita itu udah nggak eval, udah nggak monef. Jadi per Februari apa Maret ya? Barnya kita itu udah salah satu kampus yang udah dilepas lah. Udah sudah orang bisa disapih. Iya, jadi maksudnya udah pelanggarannya udah enggak ada, dikit. Aman lah ya. Dikit pelanggarannya. Udah dikit pelanggarannya. Ya? Jadi kemarin tuh aku dibilang terima kasih Mas bantuannya gini. Padahal kan lurah sebelumnya juga banyak bantu juga ya. Aku baru berapa bulan baru 3 bulan berarti ya. Maret kemarin itu. Maret. Alhamdulillah. Meringankan beban. Ya betul. Bapak Lurah ya. Betul. Jadi pelanggaran kayak joki apa itu udah kurang lah alhamdulillahnya. Kalau ada masalah berarti Pak Lurah komunikasi di grup itu? Ya di grup. Ada hal yang ditanyakan atau komplain atau apa di situ Pak Lurah. Jadi kan ada, tapi aku nggak pernah sih kalau di grup Lurah itu. Berarti di luar atau ada grup lagi, kami ada grup lagi. Grup yang kedua nih. Grup apa tuh? LPDP X UGM. Nah, itu biasanya isinya bagian dana. Pendanaan 2 orang, bagian penyaluran dana, bagian pelayanan tuh. Administrasi pelayanan beasiswa. Yang ini Pak Gendro tuh. Tahu nggak Pak yang atasnya Pak Gendro? Nah di sini, tapi itu bukan Pak Gendro, bawahnya dikit. Nah, ini 2 ini. Jadi bagian administrasi, bagian penyaluran dana. Jadi kalau dana itu 2 orang ini, kalau yang ini 2 orang, 4 orang lah dalam itu. 5, 3 ternyata dana. Dana itu 3, yang bagian administrasi itu 2. Jadi teman-teman jangan khawatir, Pak Lurah selalu berkomunikasi dengan LPDP. Ya, jadi pasti akan dikomunikasikan hal-hal yang memang perlu disampaikan ke LPDP Pak Lurah ya. Mungkin terakhir Pak Lurah, semangat dan statement di penghujung podcast kita untuk menyemangati teman-teman yang lagi kuliah juga terkait dengan mungkin gonjang-ganjing kebijakan yang sempat berubah. Silakan Pak Lurah. Kalau saya mungkin terkait dengan kebijakan LPDP sebenarnya tidak pernah merugikan kita ya sih sebenarnya. Selalu ada memberikan kemudahan untuk kita dan kemudahan juga untuk LPDP-nya. Dan semoga yang paling penting sebenarnya sesuai yang pesan LPDP juga Pak Gendro dan dari Ditmawa juga Pak Hempri, lulus tepat waktu, itu aja. Terima kasih untuk itu, pesan untuk saya dan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berat sih. Sering dikasih tahu sama Ditmawa saya gitu-gitu tuh. Mas, lulus tepat waktu ya. Siap Bu. Jadi semangat Pak Lurah, tetap mengayomi semua warga. Bismillah. LPDP juga mengayomi diri sendiri ya Pak Lurah ya. Ya betul sekali. Sebagai tetap warni juga pada akhirnya kan. Ya, dan thank you so much teman-teman sudah menyaksikan podcast ini podcast Pojok Kelurahan ya. Ini dari teman-teman divisi media dan informasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga pastinya. Betul, share ke
ayah kalian, ibu kalian. Siapa aja sih? Biasanya gitu-gitu kan sih Iya, gitu ya. kan? Iya. Ayah kali baru sekali sih ayah ibu sih, biasanya ke-share ke temen ya. Kesenangan. Itu penting juga sih supaya ayah ibu juga tahu Iya, pressure maksudnya, iya, pressure betul. kuliahnya seperti apa. Apa gitu-gitu. Jadi terima kasih banyak dan sampai jumpa di podcast Pojok Kelurahan berikutnya. Saya Joanna undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Dadah guys, thank you.